Halo guys, udah siap belajar astronomi lagi kan? Nah, kali ini Ilmunesia akan membahas salah satu bintang terdekat dari bumi nih, yaitu Betelgeuse. Nah, ternyata bintang yang satu ini sangat lekat loh dengan budaya Jawa kuno. Nah, langsung aja, yuk kita bahas bareng-bareng. Hasil pengamatan terkini, kecerlangan atau magnitudo bintang Betelgeuse yang dipublikasikan oleh American Association of Variable Star Observer kian membuat tertegun. Bintang ini terus meredup saja, sehingga kini kecerlangannya menjadi plus 1,62 dibandingkan kondisi normal yang terakhir terjadi 4 bulan sebelumnya. Maka pada saat ini, kecerlangan Betelgeuse tinggal 34%. Selama 4 bulan berturut-turut inilah, bintang Betelgeuse mulai meredup dan terus meredup. Fenomena yang pertama kali dilaporkan oleh Edward Guinan dan Richard Watts-Satonic, keduanya yaitu astronom Universitas Villanova Amerika Serikat, serta Thomas Calderwood. Jika semula Betelgeuse adalah bagian kelompok bintang-bintang terang dengan kecerlangan plus 0,45, maka saat ini dia menempati titik paling redup yang pernah terdeteksi sepanjang pengamatan. Kecerlangan bintang berkelanjutan dimulai 125 tahun silam. Apa yang sedang terjadi? Nah, bintang Betelgeuse ini telah dikenal umat manusia sejak awal peradaban. Dia bintang terang ke-11 di langit malam, dan bintang terang kedua dalam gugus bintangnya, setelah Rigel. Bersama Rigel dan 7 bintang terang lainnya, Betelgeuse membentuk gugusan bintang populer, yaitu Orion. Orang Jawa kuno mengesaninya mirip bajak atau luku, sehingga bintang ini mendapatkan nama lokal Waluku. Terbitnya Waluku di langit timur yang hampir sama dengan terbenamnya matahari, yaitu pada akhir November sampai awal Desember, adalah penanda petani Jawa sebaiknya sudah menanam sawah atau ladangnya. Dan terbenamnya Waluku di langit barat, sesaat setelah terbenamnya matahari, menjadi pertanda musim panen sudah hampir usai. Nah, pengaruh Islam yang dikombinasikan dengan pengetahuan navigasi, menjadikan ketampakan Waluku memiliki peranan lain, yaitu sebagai petunjuk arah kiblat. Hal itu berlaku bagi suku-suku bangsa di Asia Tenggara. Patokannya adalah 3 bintang terang di sabuk Waluku. Jika Waluku berada di langit bagian barat, maka garis hayali yang ditarik melintas ketiga bintang terang tersebut hingga menembus ufuk barat akan nyaris bersua dengan azimut arah kiblat setempat. Lekatnya Betelgeuse dengan umat Islam tersurat dari namanya, yaitu Ibn al-Jauza atau artinya bahu Orion, dan Yad al-Jauza atau tangan Orion dalam bahasa Arab. Sebab bintang terang ini mengesankan, menjadi bagian lengan gugusan bintang Jauza yang feminim. Transliterasinya ke dalam bahasa-bahasa di benua Eropa memberikan sejumlah variasi nama. Pada tahun 2016, Working Group of Star Names di International Astronomical Union secara resmi mendaftarkan nama bintang terang ini sebagai Betelgeuse. Betelgeuse merupakan salah satu bintang yang paling banyak diamati, termasuk di masa astronomi modern. Kini diketahui jaraknya ke bumi kita sekitar 700 tahun cahaya. Maka cahaya Betelgeuse yang kita terima saat ini adalah berkah cahaya yang dipancarkan sang bintang manakala Imperium Majapahit mulai mewarnai Nusantara. Dia menjadi bintang kedua yang diukur garis tengahnya selain matahari kita, lewat aneka pengukuran sejak tahun 1920. Kini diketahui ukuran rata-rata Betelgeuse yaitu 1200 kali lipat matahari. Jelas, Betelgeuse merupakan bintang maharaksasa merah yang terdekat dengan bumi kita. Bila mana Betelgeuse ditempatkan dalam tata surya kita, menggantikan kedudukan matahari, maka segenap planet dari Merkurius hingga Jupiter akan lenyap karena tertelan dan menjadi bagian bintang maharaksasa tersebut. Bintang maharaksasa merah merupakan bintang masif yang sedang menjalani tahap akhir kehidupannya, sebelum meledak dalam peristiwa supernova nan membahana. Betelgeuse telah kehabisan hidrogen di intinya, dan tinggal menyisakan sedikit di fotosferanya,
sehingga mulai mengonsumsi helium dalam dapur fusi termonuklirnya. Reaksi itu mulai berlangsung sekitar juta tahun silam, dan memproduksi tekanan radiasi cukup kuat guna melawan tarikan gravitasi dirinya sendiri. Tekanan radiasi itu lebih kuat ketimbang yang diproduksi dari reaksi fusi termonuklir hidrogen, sehingga Betelgeuse pun membengkak menjadi bintang raksasa. Meski pancaran energinya hingga 150.000 kali lipat dari matahari kita, ukuran jumbonya membuat temperatur fotosfera Betelgeuse lebih rendah, yaitu hanya 3600 Kelvin, atau jauh di bawah matahari kita, yang temperaturnya sekitar 6000 Kelvin. Selain lebih dingin, ciri khas Betelgeuse lainnya adalah berdenyut, yaitu gemar mengembang dan mengempis secara teratur. Denyutan tersebut dideskripsikan lewat perubahan kecerlangan, yang normalnya bervariasi dari 0,0 hingga plus 1,3. Pengamatan lebih lanjut menunjukkan perubahan itu bisa diinterpretasikan sebagai denyutan ukuran bintang dalam wujud perubahan garis tengahnya. Saat lebih redup, maka ukuran Betelgeuse lebih besar, demikian pula sebaliknya. Dapat pula diinterpretasikan lain sebagai terjadinya gangguan periodik dalam sel-sel konvektif di fotosfera, misalnya munculnya bintik bintang atau starpot raksasa. Perubahan kecerlangan merupakan ciri khas lainnya bintang raksasa yang mulai tak stabil hingga kelak akan berakhir pada peristiwa supernova. Nah, pada Betelgeuse, dengan massa masifnya, yaitu antara 10 hingga 20 kali massa matahari kita, kelak supernova akan membuatnya berkeping-keping, tapi sekaligus melahirkan satu bintang eksotik baru dari intinya, dengan tetap mematuhi limit Chandrasekhar, yaitu bintang neutron dengan massa ditaksir bakal sekitar 1,5 kali massa matahari kita. Berdasarkan data variasi kecerlangan Betelgeuse, selama seperempat abad terakhir, bintang ini memiliki sedikitnya 5 periode perubahan kecerlangan, yaitu setiap 242 hari, kemudian 430 hari, 1083 hari, 1376 hari, dan yang terakhir setiap 6,06 tahun. Jika 2 atau bahkan 3 periode perubahan kecerlangan tersebut bertemu pada satu masa yang sama, Betelgeuse akan sangat meredup. Akan tetapi, sepanjang 125 tahun terakhir, titik teredup yang pernah dicapai bintang Betelgeuse hanya pada kecerlangan plus 1,3. Tentu ada penyebab lain yang membuat kecerlangan Betelgeuse merosot, hingga mencapai di kecerlangan plus 1,62. Apakah anomali Betelgeuse akan berakhir dengan sebuah supernova, yang bakal menjadi supernova terdekat dari bumi kita, sekaligus supernova terkini dalam galaksi Bima Sakti sejak tahun 1604. Para astronom tidak menihilkan kemungkinan itu, meskipun peluangnya nampaknya kecil. Betelgeuse diperkirakan baru akan meledak hebat dalam 100.000 tahun mendatang, namun tetap terbuka peluang mengalami supernova lebih dini. Sebuah bintang maharaksasa merah yang kehabisan helium akan mulai mengonsumsi karbon. Begitu karbon habis, giliran neon yang dikonsumsi, lalu berikutnya oksigen dan akhirnya silikon. Konsumsi silikon dalam dapur fusi termonuklir akan menghasilkan besi. Dalam setiap fase reaksi termonuklir itu, ukuran Betelgeuse akan terus mengembang dengan produksi energi yang cenderung menurun, sehingga kecerlangannya akan terus menurun. Nah, manakala besi sudah diproduksi, dapur fusi termonuklir Betelgeuse pun berhenti akibat kurangnya energi. Tekanan radiasi pun menghilang, sehingga tarikan gravitasi akibat dirinya sendiri tak lagi tertahan. Dengan sangat cepat bintang raksasa itu mengempis dan membakar hampir segenap bahan baku fusi yang masih dikandungnya. Supernova terjadi, melepaskan energi yang sangat-sangat besar, yang diangkut foton dan neutrino yang membanjir banda ke segala arah. Bersamaan dengannya, hampir segenap struktur bintang hancur lebur, kecuali intinya. Nah, setiap nuklida yang ada di inti Betelgeuse akan diperas habis-habisan, hingga tinggal berupa gumpalan campuran proton, elektron, dan neutron. Di bawah tekanan sangat hebat, proton dipaksa bergabung dengan elektron menjadi neutron. Lahirlah sebuah gumpalan neutron yang sangat besar, sangat padat, kemudian sangat masif, bahkan sesendok materi di sana lebih berat ketimbang gunung Everest, sehingga memiliki medan gravitasi dan medan magnet yang sangat besar. Itulah bintang neutron. Nah, pemodelan Jara dan Beur
menunjukkan jika supernova Betelgeuse terjadi, maka selama 200 hingga 600 hari pasca ledakan, dia akan lebih terang dari Venus. Bahkan pada puncaknya, akan hampir sama terangnya dengan bulan purnama, sehingga di siang hari bolong pun mudah dilihat. Barulah setelah 900 hingga 1200 hari pasca ledakan, kecerangan supernova Betelgeuse akan anjlok demikian drastis, sehingga sulit dilihat lagi dengan mata. Nah, apakah kalian ingin menyaksikan peristiwa itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Sekian video Ilmunesia kali ini, makasih udah nonton sampai habis, dan salam astronomi.